Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar sekalian, semoga Allah menjaga Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Masih di edisi Book on Air kali ini, Sirah Nabawiyah dari Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri, melanjutkan sesi sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, para pendengar sekalian, telah dilalui bersama Rasulullah SAW, para sahabat ya, melakukan dakwah keluar kota Mekah ya, kemudian menyeru kepada orang-orang yang datang berhaji, dan ada 6 orang dari penduduk Yathrib yang sudah masuk Islam pada musim haji di tahun ke-11 dari nubuah. Mereka adalah As'ad bin Zurarah dari Bani An-Najjar, Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah bin Afrah dari Bani An-Najjar, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zuraik, Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Ubaid bin Ka'ab, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghanam. Nah, keenam pemuda ini telah berjanji kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah di tengah kaumnya. Hasilnya, ada 12 orang yang datang kembali ke Mekah pada musim haji berikutnya. 5 orang di antara mereka adalah 6 orang yang sudah berhubungan dengan Rasulullah SAW sebelumnya. Orang keenam yang tidak ikut bergabung kali ini adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Adapun 7 orang sisanya adalah yang pertama Mu'az bin Al-Haris bin Afrah dari Bani An-Najjar dari Khazraj, Zakwan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik dari Khazraj, Ubadah bin As-Samit dari Bani Ghanam dari Khazraj, Yazin bin Sa'alabah dari sekutu Bani Ghanam dari Khazraj, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari Bani Salim dari Khazraj, Abu Harisam bin At-Tayhan dari Bani Salim dari Khazraj, Waim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf dari Aus. Mereka bertemu Rasulullah di Aqabah di Mina, lalu mereka mengucapkan baiat seperti butir-butir baiat para wanita saat penaklukan Mekah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kemarilah dan berbaiat kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak sendiri, tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak mendurhakai dalam urusan yang baik. Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahala ada pada Allah. Barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian ini, lalu dia disiksa di dunia, maka itu merupakan ampunan dosa baginya. Dan barang siapa mengambil sesuatu dari yang demikian itu, lalu Allah menutupinya, maka urusannya terserah Allah. Jika menghendaki, dia menyiksanya, dan jika menghendaki, dia akan mengampuninya." Lalu aku pun berbaiat kepada beliau. Duta Islam di Madinah. Setelah baiat itu sudah terlaksana secara sempurna dan musim haji juga sudah selesai, maka beliau mengirim duta yang pertama ke Yathrib bersama-sama dengan mereka untuk mengajarkan syariat-syariat Islam dan pengetahuan agama kepada orang-orang muslim di sana, sekaligus menyebarkan Islam di antara penduduk yang masih musyrik. Tugas sebagian duta ini diserahkan kepada seorang pemuda Islam yang termasuk pendahulu masuk Islam, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Keberhasilan yang sangat memuaskan. Mus'ab bin Umair menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Lalu mereka berdua menyebarkan Islam di kalangan penduduk Yathrib dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Sementara Mus'ab sendiri dikenal sebagai pemuda yang pandai membaca. Di antara riwayat yang menggambarkan keberhasilan dakwahnya, bahwa suatu hari As'ad bin Zurarah pergi bersama Mus'ab dengan tujuan perkampungan Bani Abdul Ashhal dan Bani Zafar. Mereka berdua memasuki sebuah kebun milik Bani Zafar, lalu duduk di dekat sebuah sumur yang disebut sumur Marok. Beberapa orang yang sudah masuk Islam berkumpul di sekeliling keduanya. Sementara saat itu Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair yang menjadi pemimpin kaumnya di Bani Al-Ashhal masih musyrik. Tatkala keduanya mendengar kedatangan As'ad bin Zurarah dan Mus'ab, Sa'ad berkata kepada Usaid, "Pergilah dan temuilah 2 orang yang datang untuk membodohkan orang-orang yang lemah di antara kita. Hardiklah dan halangilah mereka berdua agar tidak mendatangi perkampungan kita, karena As'ad bin Zurarah masih terhitung anak bibiku. Andai kata tidak ada hubungan kekerabatan ini, tentu aku sendiri yang akan menghadapinya."
Lalu Usaid mengambil tombaknya dan beranjak untuk menemui keduanya. Tatkala As'ad mendengar kedatangan Usaid, dia memberitahu Mus'ab, dia adalah pemimpin kaumnya yang sengaja hendak menemuimu. Percayakan urusan dirinya kepada Allah. Mus'ab berkata, jika dia mau duduk, maka aku akan berbicara dengannya. Setelah tiba di depan keduanya dan berdiri dengan wajah muram, Usaid bertanya, apa yang kalian bawa kepada kami? Apakah kalian berdua hendak membodoh-bodohkan orang-orang yang lemah di antara kami? Jauhilah kami jika kalian ada keperluan untuk diri kalian. Lalu Mus'ab berkata, silakan duduk agar engkau bisa mendengar apa yang hendak kusampaikan. Jika engkau suka terhadap sebagiannya, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka engkau tidak perlu menerima apa yang tidak engkau sukai. Engkau cukup adil, kata Usaid sembari menancapkan tombaknya di tanah lalu duduk. Mus'ab menjelaskan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Mus'ab berkata, demi Allah, aku sudah bisa melihat rona Islam di wajahnya sebelum disempat berbicara. Aku bisa melihatnya lewat keceriaan wajahnya dan bibirnya yang komat kamit. Alangkah bagus dan indahnya hal ini, kata Usaid. Lalu dia bertanya, apa yang harus dilakukan jika hendak masuk agama ini? Mereka berdua menjawab, hendaklah engkau mandi, membersihkan pakaian, kemudian memberikan kesaksian yang benar, kemudian sholat 2 rakaat. Usaid langsung beranjak, mandi, membersihkan bajunya, membaca syahadatain, dan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia berkata, di belakangku ada seorang laki-laki. Jika dia mau mengikuti seruan kalian berdua, maka tak seorang pun kaumnya yang menyalahinya. Saat itu pula aku membawa dia ke hadapan kalian berdua. Orang yang dimaksud adalah Sa'id bin Mu'az. Usaid mengambil tombaknya, lalu pergi menemui Sa'id yang duduk-duduk bersama kaumnya di balai pertemuan. Aku bersumpah demi Allah bahwa Usaid mendatangi kalian saat ini dengan ronah wajah yang berbeda dengan saat dia meninggalkan kalian, kata Sa'ad kepada kaumnya. Tatkala Usaid sudah berada di balai pertemuan, Sa'ad bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Usaid menjawab, tadi aku berbicara dengan 2 orang. Demi Allah, aku tidak melihat 2 orang itu mempunyai kekuatan. Aku sudah melarangnya, namun keduanya justru berkata, kami akan melakukan apa yang engkau sukai. Aku pernah menuturkan kepadamu bahwa suatu kali Bani Haritha berbondong-bondong menemui As'ad bin Zurarah untuk menghabisinya. Karena mereka tahu bahwa dia adalah anak bibimu. Dengan tindakan itu mereka hendak melanggar perjanjian denganmu. Karena diingatkan dengan peristiwa tersebut, Sa'ad bangkit dan marah, mengambil tombaknya, lalu menghampiri As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Tetapi tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk terang-terang saja, barulah dia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua. Lalu dia berkata kepada As'ad bin Zurarah, demi Allah wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan di antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai. Sebelum saat muncul, As'ad sudah memberitahu Mus'ab, demi Allah, seorang pemimpin yang di belakangnya ada kaum yang telah mendatangimu. Jika dia mengikuti seruanmu, maka tak seorang pun di antara mereka yang akan menjauh darimu. Mus'ab berkata kepada Sa'id bin Mu'ad, bagaimana jika engkau duduk dan mendengarkan apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak engkau sukai. Engkau cukup adil, kata Sa'ad bin Mu'az, sembari menancapkan tombaknya lalu duduk. Lalu Mus'ab menawarkan Islam dan juga membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Dia berkata, demi Allah, aku sudah bisa melihat rona Islam di wajahnya sebelum dia sempat berbicara. Aku bisa melihatnya lewat keceriaan wajahnya dan bibirnya yang komat kamit. Lalu Sa'ad bertanya, apa yang kalian lakukan jika kalian masuk Islam? Hendaklah engkau mandi, membersihkan pakaian, kemudian memberikan kesaksian yang benar, kemudian sholat 2 rakaat. Maka saat melakukan semua itu, kemudian mengambil tombaknya dan pergi ke balai pertemuan kaumnya. Tatkala melihat kedatangannya, mereka berkata, kami bersumpah demi Allah, dia datang dengan rona wajah yang berbeda dengan saat dia pergi. Tatkala sudah berdiri di hadapan mereka, Sa'ad berkata, wahai Bani Abdil Ashal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di tengah kalian? Mereka menjawab, engkau pemimpin kami dan orang yang paling jitu pendapatnya serta nasihatnya yang paling kami percaya.
siapapun di antara kalian, laki-laki maupun wanita tidak boleh berbicara denganku, kecuali jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Sa'ad, hingga sore harinya, tak seorang pun di antara mereka melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Kecuali satu orang saja, yaitu Al-Usairim. Dia menangguhkan keislamannya hingga perang Uhud. Pada saat perang Uhud itu dia masuk Islam, lalu ikut berperang dan terbunuh sebagai syahid. Sementara saulat pun sama sekali belum pernah dia lakukan. Untuk itu Nabi bersabda, dia mengerjakan yang sedikit namun mendapat pahala yang melimpah. Masya Allah. Mus'ab tetap berada di rumah As'ad bin Zurarah, menyeru manusia kepada Islam, hingga tak satu perkampungan pun dari perkampungan Ansar, melainkan di dalamnya adalah sejumlah laki-laki dan wanita yang sudah masuk Islam, kecuali perkampungan Bani Umayyah bin Zaid, Khatmah dan Wa'il. Di antara mereka ada Qais bin Al-Aslat, seorang penyair yang selalu ditaati kaumnya. Dia sangat berperan menghalangi mereka masuk Islam hingga saat perang Khandaq pada tahun kelima setelah hijrah. Sebelum tiba musim haji tahun ke-13 setelah nubuah, Mus'ab bin Umair kembali ke Makkah untuk menyampaikan kabar keberhasilannya dan keadaan penduduk Yathrib yang sudah memiliki kekuatan dan siap memberi perlindungan. Demikian untuk sesi kali ini, kita akan melanjutkan Bai'at Aqabah yang kedua. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.